السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nikmat keteguhan di atas kebenaran, istiqamah di atas jalan yang lurus adalah nikmat yang tidak ternilai. Sepatutnya lah kita menjaga nikmat tersebut dengan tetap bersemangat dan giat menuntut ilmu syar'i, lalu mentatbiknya, mengamalkannya, kemudian saling nasihat menasihati, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar di atas itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari yang lampau kaum muslimin di negeri ini digoncangkan oleh sebuah kejadian atau tragedi yang juga menyita perhatian dunia, memenuhi lembaran-lembaran media massa, media cetak, dan menghiasi layar-layar kaca media televisi. Kejadian atau tragedi yang membuat luka umat ini kian menganga. Sebagian dihantui ketakutan, kecemasan. Ada lagi yang kutuk mengutuk, tuding menuding. Maka pagi hari ini saya akan mengangkat masalah ini
Semoga bisa menjadi rambu-rambu peringatan bagi kita yang mau mengikuti kebenaran, kembali kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Peristiwa yang saya maksud tentunya jemaah telah mengetahuinya, yaitu peristiwa peledakan bom di 2 hotel di Jakarta yang menelan korban sebagiannya adalah kaum muslimin sendiri dan sebagian yang lainnya adalah orang-orang non-muslim yang telah terikat perjanjian dengan pemerintah kita. Memang belum ada kepastian dari pihak yang berwenang tentang siapa pelakunya. Oleh karena itu di sini di majelis ini kita tidak menuduh satu kelompok dan golongan. Tetapi jikalau yang melakukannya itu seorang yang mengaku muslim, lantas apa sebenarnya hukum syar'i, tinjauan syariat Islam terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga kita bisa bersikap dengan benar. Kalau seandainya pelakunya non-muslim, sudah jelas bagi kita. Tetapi kalau seandainya pelakunya adalah orang yang mengaku muslim, seorang muslim yang mengatasnamakan jihad, penerapan syariat Islam, lalu mereka melakukan aksi-aksi tersebut untuk memerangi orang-orang kafir, maka mari kita lihat tinjauan syariat Islam. Saya membolak-balik referensi tulisan-tulisan para ulama seputar masalah ini. Ada 2 tulisan risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang sepertinya saya pernah melihat terjemahannya, tapi saya tidak tahu apa judul edisi Indonesianya. Yang terakhir yang risalah yang saya dapatkan, judulnya dalam edisi Indonesia kalau kita terjemahkan, nasihat untuk sisa-sisa pelaku bom bunuh diri. Kalau risalah yang pertamanya saya dapatkan sekitar tahun 2004 kalau saya tidak salah, atau 2003-2004. Itu kalau kita terjemahkan judulnya, dengan agama dan logika apa kalian menamakan peledakan itu sebagai jihad? Kemudian juga saya buka fatwa-fatwa ulama, salah satunya fatwa-fatwa ulama yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Husain bin Sa'id Ali Sufran Al-Qahtani, yang dimurajaah dan ditashih oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang berisikan fatwa-fatwa ulama-ulama di Arab Saudi, di Timur Tengah, seputar masalah-masalah ini. Kemudian saya dapatkan juga sebuah buku yang menarik dalam bahasa Arab, dan ini yang akan saya bacakan, lalu saya uraikan hadis-hadisnya. Dan dahulu pernah saya baca, mungkin tahun yang lalu, di Musalla Baitul Aman. Saya ingin membacanya lagi di majelis ini agar menjadi manfaat bagi kaum muslimin umumnya. Judul buku ini cukup menarik. Iqra' masiraka qabla an tufajjir. Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan. Ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Ambari. Kemudian diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh
bin Ghanim As-Sadlan. Dan ini saya belum lihat terjemahannya ada di pasaran. Buku yang ringkas, padat, dan sebenarnya cukup bagi orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita hidup di zaman di mana badai fitnah-fitnah takfir dan irhab menghantam kaum muslimin. Apa itu fitnah takfir dan irhab? Takfir itu berasal dari kata kaffara yukaffiru, yang artinya mengkafirkan. Adapun irhab berasal dari kata arhaba yurhibu, teror. Itu artinya yang menyibukkan kaum muslimin, bahkan alam dunia ini sibuk, sehingga berbagai macam seminar, dialog, diskusi, nadwa diadakan untuk mengungkap akar-akar fitnah, takfir, pengkafiran sesama muslim, dan juga aksi-aksi teror ini. Bagaimana pula cara untuk mengantisipasinya? Berbagai macam definisi yang diberikan oleh orang tentang makna irhab atau teroris itu. Tapi hampir semuanya sepakat bahwasanya kalimat teror atau irhab dalam bahasa Arabnya terkandung di dalamnya menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lainnya, melakukan sabotase di pesawat dan lain sebagainya, yang mana seluruh ulama-ulama kaum muslimin sepakat hal tersebut adalah haram dan termasuk perbuatan merusak di muka bumi. Kaum muslimin dan muslimat, fikrah atau pemikiran takfir, sebuah pemikiran yang dipahami oleh sekelompok orang yang mengkafirkan orang yang berbeda dari dia, di luar kelompoknya, lalu menghalalkan aksi-aksi teror untuk memperjuangkan pemikiran-pemikiran mereka ini. Nah, fikrah pemikiran takfir ini adalah anak yang sah dari pemikiran Khawarij. Jadi Khawarij beranak takfir. Takfir ini pun lalu melahirkan anak irhab atau aksi-aksi teror. Nah, kejadian-kejadian yang seperti baru saja berlalu yang terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya itu membuat ulama-ulama kita tidak berdiam diri. Bahkan dari dahulu sampai sekarang, di tulisan-tulisan, makalah-makalah, ceramah-ceramah, baik yang direkam maupun tidak direkam, para ulama kita dengan keras mengecam, memberi peringatan, memberikan penjelasan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut keliru, ditinjau dari dua hal. Yang pertama, pelaku teror, aksi teror, dia telah terkena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir,
faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Muttafaqun alaihi. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," maka kekufuran itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Jika ucapannya itu tidak benar, ternyata saudaranya itu bukan kafir atau tidak kafir, maka kalimat tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Nah, orang yang memvonis tanpa dalil, tanpa dasar, orang di luar kelompoknya kafir, itu berbahaya sekali. Jika itu tidak benar, maka itu akan kembali kepada diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seseorang itu menuduh orang lain sebagai fasik atau menuduhnya kafir, melainkan akan kembali kepada dia tuduhan tersebut jika tuduhannya itu tidak benar. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi pelaku aksi teror, orang-orang yang menuduh kafir sembarangan di luar kelompoknya terkena ancaman hadis ini. Kemudian yang kedua, orang tersebut telah berdusta atas nama Allah. Orang tersebut telah berdusta atas nama Allah. Kenapa? Karena takfir, pengkafiran, menghukumi seseorang itu kafir adalah hukum syar'i. Maka tidak bisa seseorang itu dikatakan kafir kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dengan ungkapan lain, tidak boleh seseorang itu dikatakan kafir, divonis kafir, kecuali ada dalil yang kuat dan tidak ada penentangnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan orang itu telah jatuh dalam kekufuran. Barulah boleh dikatakan kafir. Dan itu pun para ulama yang memvonis kafir, bukan setiap individu dan setiap orang. Nah, akan tetapi kelompok-kelompok seperti ini tidak cukup sekedar mengkafirkan, lalu mereka melakukan aksi-aksi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad, perjuangan Islam. Bukan hanya terhadap orang kafir, tetapi aksi kekerasan itu juga berakibat buruk, berdampak buruk terhadap umat Islam. Ibnu Taimiyah menegaskan, "Lam yakun ahadun syarran 'alal muslimina minhum." Tidak ada seorang pun yang lebih jahat terhadap umat Islam daripada orang-orang ini. Khawarij ini. Lal Yahud walan Nasara, bahkan Yahudi dan Nasara tidaklah sejahat itu. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Karena kelompok ini berusaha membunuh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan mereka. Mustahillina li dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, wa amwalihim, dan harta mereka, wa qatli auladihim, dan membunuh anak-anak mereka. Mukaffirina lahum, mereka mengkafirkan umat Islam. Mutadayyinina bidzalik, dan mereka menganggap itu adalah bagian dari agama. Mereka meyakini itu. Li'idhami jahlihim, karena kebodohan mereka yang besar. Wa bid'atihim al-mudallilah, dan bid'ah mereka yang menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pernah sahabat sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beristirahat di satu tempat. Ketika itu ada salah seorang kaum muslimin yang ikut serta dalam rombongan tersebut tidur di bawah sebuah pohon.
Lalu datanglah kaum muslimin yang lain, diam-diam dia ingin mengejutkan saudaranya yang sedang tidur itu. Jadi dia tidur dan senjatanya di dekat dia, tombaknya. Fantalaqa ba'duhum ila nabalin ma'ahu fa'akhadhaha. Lalu datanglah seorang muslim yang lain, diambilnya senjata muslim yang tidur tadi, fa'akhadhaha falamma staiqadha ar-rajul fafadhi'. Ketika itu terkejutlah orang yang tidur tadi, terkejut karena senjatanya diambil. Ketika dia terbangun dalam keadaan terkejut, fadhahikal qaumu, orang-orang yang lainnya tertawa-tawa. Faqal, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma yudhikukum?" Apa yang membuat kalian tertawa? Qalu la. Mereka menjawab, "Tidak ada hai Rasulullah, illa anna akhadna nabla hadza." Kami hanya mengambil senjata fulan ini, fa fadhi'a, lalu dia terbangun dan terkejut. Lalu kami tertawa melihat dia. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berkata Imam Syaukani di dalam Naulil Awtar, fil hadis dalilun ala annahu la yajuzu tarwi'ul muslim walau bima sawwarathu suratul mazhi. Hadis ini menunjukkan tidak boleh menakut-nakuti, membuat seorang muslim itu ketakutan sekalipun hanya bersenda gurau. Kalau menakut-nakuti seorang muslim dengan bersenda gurau itu saja tidak boleh. Bagaimana kalau bukan senda gurau, bahkan dengan membunuh sebagian kaum muslimin? Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah, fa innahu la yadri ahadukum la'alla asy-syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Janganlah salah seorang dari kamu mengarahkan senjatanya kepada saudaranya, mengacung-acungkan senjatanya kepada saudaranya. Sesungguhnya dia tidak tahu, bisa jadi syaitan itu mencabut senjata itu dari tangannya lalu mengenakannya sehingga mencampakkan dia ke dalam liang neraka. Mungkin orang bermain-main, diambilnya pisau, digertak-gertaknya kawannya. Diambilnya senapan angin, misal digertak-gertaknya kawannya. Berapa banyak kejadian yang seperti itu, akhirnya tanpa sengaja, tidak disengajanya, atau syaitan yang menjerumuskan dia ke dalam liang neraka. Lalu lepaslah satu tembakan, meluncurlah peluru itu. Awalnya bersenda gurau, akhirnya menjadi nyata. Kalau bermain bersenda gurau saja tidak boleh mengarahkan senjata kepada kaum muslimin. Bagaimana bom yang sedahsyat itu diarahkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, sehingga menumpahkan darah mereka, membuat mereka dihantui ketakutan. Tentu hukumnya lebih besar lagi. Kaum muslimin dan muslimat, hadis lain yang menakjubkan. Kita masih pembukaan muqaddimah, belum sampai ke inti masalah kita. Hadis lain yang menakjubkan juga muttafaqun alaihi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di dalam hadis tersebut disebutkan anna rajulan marra bi ashumin fil masjid qad abda nusulaha. Ada seorang pria berjalan di dalam masjid menyandang anak panah. Banyak anak panahnya. Qad abda nusulaha. Jadi mata anak panah itu keluar, nampak mata anak panah itu. Qad abda nusulaha, dia menampakkan mata anak panah tersebut. Fa umira an ya'khudha binusuliha kay la yakhdisha musliman.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia untuk menutup mata anak panahnya itu agar tidak mengenai kaum muslimin. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga. Orang dahulu itu bebas membawa senjata, membawa pedang, membawa panah dan segala macam. Tetapi tatkala dia masuk ke masjid kaum muslimin, tatkala dia masuk, ini artinya di tempat kerumunan di mana di situ banyak orang, banyak kaum muslimin, ternyata anak panahnya itu yang tajamnya itu keluar. Rasulullah memerintahkan dia untuk menyimpannya, menutupinya agar tidak membahayakan kaum muslimin. Kalaulah hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang hari ini sepele dilarang oleh Nabi, bagaimana dengan bom-bom yang diledakkan tersebut? Tentu lebih terlarang dan lebih berat lagi hukumnya di dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelaku teror, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongannya. Orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin, menimbulkan rasa takut, kecemasan, bahkan membunuh kaum muslimin, tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia mengatasnamakan jihad, sekalipun dia mengatasnamakan perjuangan. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina as-silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, mengarahkan senjatanya kepada kami, tidak termasuk golongan kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Maka wajib setiap muslim yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, aksi-aksi teror apapun namanya, sekalipun dinamakan dengan jihad oleh manusia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Tidak diragukan lagi, seperti peristiwa di Jakarta kemarin, di antara korbannya adalah umat Islam. Orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Seorang pelaku aksi teror, maka dia terkena satu dari 7 dosa yang membinasakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah, as-sihru, sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Atas hak apa dia membunuh jiwa-jiwa tersebut? Maka dia telah terkena ancaman hadis ini. Dia telah melakukan 1 dari 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian memakan harta anak yatim, aklu malil yatim, wa aklur riba, memakan riba, lari dari medan perang. Keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, dan yang ketujuh, wa qazful muhsinatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lalai melakukan zina. Itu juga termasuk dosa besar yang membinasakan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Seorang pelaku teror yang menimbulkan rasa takut, merusak fasilitas-fasilitas umum, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dia berada dalam kebinasaan dan perkara yang sulit, dan tidak akan ada yang menyelamatkannya di hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Lan yazal al-mu'min, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan urusannya. Min dini, urusan agamanya, ma lam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Berkata Ibnu Umar, inna min waratatil umur allati la makhraj liman awqa'a nafsahu fiha safqat damil haram bighairi hilli, rawahu al-Bukhari. Berkata Ibnu Umar, sesungguhnya termasuk kesempitan kebinasaan yang tidak ada jalan selamat darinya, yaitu orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan dengan menumpahkan darah. Liman awqa'a nafsahu fiha safkat damil haram, yang menumpahkan darah yang haram ditumpahkan, bighairi hillih, dengan tanpa ada alasan penghalalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan wahai saudara-saudariku, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lenyapnya dunia ini, musnahnya dunia ini belum seberapa di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin. Terbunuhnya seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih berat dan lebih besar daripada hilangnya dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qatlul mu'min a'zam indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar, lebih berat di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelaku teror, aksi peledakan bom bunuh diri yang membuat rusaknya fasilitas umum, timbulnya rasa takut, terbunuhnya orang-orang yang tidak bersalah, yang diantaranya adalah orang-orang mukmin, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Berdasarkan hadis muttafaqun alaihi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla." Lantas jihad apa yang dinamakan kalau seandainya Allah melaknat dan Allah tidak menerima sepeser pun dari dia? Arti hadis ini, zimmatul muslimin, zimmah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan zimmah itu jaminan keamanan. Makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama, apabila seorang muslim telah menjamin keamanan seorang kafir, maka keamanan orang kafir itu terjaga. Haram hukumnya menyakiti dia, haram hukumnya membunuh dia, selama dia masih dijamin keamanannya oleh orang Islam. Maka wajib orang Islam menjaga ketenangan, ketentraman sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh membunuhnya, tidak boleh merampas hartanya, dan tidak boleh menawan anak istrinya. Zimmatul muslimin itu maksudnya jaminan keamanan seorang muslim kepada orang kafir wahidah. Itu satu, sama semuanya. Apabila ada seorang muslim yang telah menjamin seorang kafir, maka orang Islam yang lainnya harus menjaga perjanjian tersebut. Ya. Yas'a biha adnahum, satu dengan yang lainnya berusaha menjaga perjanjian tersebut. Faman akhfara musliman, barang siapa yang mengkhianati perjanjian tersebut, fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikah, laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfa wala adla, Allah tidak akan menerima di hari kiamat dari dia emas ataupun perak, karena perbuatan dosanya tersebut telah mengkhianati janji kaum muslimin. Orang-orang kafir, ya mereka kafir, tidak diragukan lagi. Tetapi ketika dia datang ke negeri kita, bagaimanapun
Yang memimpin negeri ini mereka orang Islam. Pemerintah kita walaupun tidak menerapkan hukum Islam, tetapi mereka juga adalah orang Islam, Muslim. Lalu orang itu datang ke negeri kita, mereka dengan perjanjian-perjanjian. Maka wajib umat Islam untuk menjaga perjanjian tersebut. Tidak boleh menyakitinya selama mereka tidak melanggar perjanjian tersebut. Jika dilanggar, bahkan sampai membunuhnya, maka Allah, malaikat, manusia melaknat pelaku tersebut, dan di hari kiamat Allah tidak menerima sedikit pun darinya. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin, pelaku aksi teror atau dalam bahasa Arabnya irhabiyun, itu pelaku teror atau teroris, orang yang menimbulkan rasa takut, cemas di tengah kaum muslimin. Di hari kiamat akan diberi satu bendera, tanda pengenal yang disebut liwa'ul ghadar, bendera pengkhianat, sehingga menjadi kehinaan bagi dia di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan." Seorang pengkhianat di hari kiamat akan diberikan bendera, sehingga dikatakan nanti di hari kiamat diteriakkan, diserukan, ini adalah pengkhianat fulan bin fulan. Dan pelaku aksi teror telah mengkhianati perjanjian kaum muslimin dengan orang kafir itu, yang disebut zimmi atau musta'min. Ahlul zimmah itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Musta'min orang yang terikat perjanjian, jaminan keamanan dengan kaum muslimin. Di dalam hadis lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man amina rajulan ala damih faqatalah fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan jaminan keamanan kepada seseorang atas darahnya, lalu dia membunuhnya, sesungguhnya di hari kiamat dia akan membawa bendera pengkhianatan. Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarimul Maslul juz 1 halaman 91 menegaskan, wa minal ma'lum anna man adhara li kafirin amanan lam yajuz qatluhu ba'da dhalika li ajli al-kufri. Suatu hal yang sudah dimaklumi di dalam syariat Islam, apabila seorang muslim telah menyatakan jaminan keamanan terhadap seorang kafir, lam yajuz qatluhu ba'da dhalika, tidak boleh membunuhnya setelah itu, li ajli al-kufri, sekalipun dengan alasan dia itu orang kafir, tidak boleh lagi. Ballaw i'taqadal kafirul harbi annal muslim amanahu wa kallamahu ala dhalik sara musta'minan. Bahkan seorang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi, sedang berperang dengan orang Islam. Kalau ada orang kafir yang sedang berperang dengan Islam, lalu dia mengatakan saya tertangkap atau kalah, lalu dia mengatakan keamanan saya sudah dijamin oleh si fulan, disebutnya seorang muslim. Si fulan itu telah menjamin, walaupun tidak ada tertulis, tapi dia telah melafazkan bahwa dia menjamin keamanan saya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sara musta'minan, maka orang itu menjadi seorang musta'min yang dijamin keamanannya. Begitu Islam menjaga nyawa manusia itu, sehingga orang-orang kafir sebenarnya tidak perlu lagi menuduh umat Islam itu umat teroris. Tidak. Sangat agung, sangat mulia ajaran Islam itu. Hanya perbuatan segelintir orang, sekelompok orang itu yang mencoreng kemuliaan Islam, membuat orang-orang kafir benci kepada Islam, dan membuat sebagian orang yang sebenarnya tertarik kepada Islam akhirnya berbalik tidak menyukai Islam. Lalu orang mengira umat Islam itu identik dengan kekerasan, aksi-aksi teror,
muka yang bengis. Tidak. Lihatlah. Ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan syariat Islam ini. Lalu Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang lain menjelaskan, di dalam kitab Minhajus Sunnah, kenapa kita tidak boleh membunuh orang kafir itu kalau dia sudah terikat perjanjian, jaminan keamanan dengan kita. Kenapa? Kata beliau, لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. Kenapa? Karena keimanan yang ada di hati seorang mukmin itu mewajibkan dia untuk bergaul, mensikapi orang kafir yang sudah ada perjanjian dengan dia itu dengan kejujuran. Dia harus mensikapinya dengan kejujuran, dengan amanah, dan menghendaki kebaikan untuk orang itu. Sekalipun dia tidak menyetujui agama orang kafir itu. Tapi karena sudah ada perjanjian, maka akidah, keimanan mewajibkan dia menunaikan amanah, janji, jujur, dan berbuat baik. Serta berbuat adil. Sekalipun dia tidak menyetujui agama orang kafir itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf As-Siddiq ketika dia memimpin Mesir, padahal penduduk Mesir ketika itu adalah orang-orang kafir. Padahal ketika dia menjadi gubernur di Mesir, orang-orang Mesir ketika itu kufaro, masih kafir. Nah, apakah pelaku membunuh diri dengan aksi teror seperti itu, kalau dia seorang muslim, apakah dianggap mati syahid atau tidak? Bahkan sebenarnya kita tidak mempertanyakan dia mati syahid atau tidak. Tapi malah kita mempertanyakan apa dia diampuni oleh Allah atau tidak. Bukan dia mati syahid atau tidak, tetapi apakah dia diampuni oleh Allah atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammida." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah, seluruh dosa itu diharapkan diampuni oleh Allah kecuali orang yang mati di atas kesyirikan atau seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja. Tidak diharapkan lagi ampunan untuknya. Sekalipun dia mengaku mukmin, tetapi dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, berdasarkan hadis ini tidak diharapkan lagi ampunan untuknya. Bagaimana akan mati syahid? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzab jahannam." Barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, di antara korban yang terbunuh di situ adalah mukmin, orang Islam, orang mukmin, dan dia sengaja melakukan perbuatan tersebut menghabisi nyawa, yang jelas-jelas di situ ada orang Islam. Fajazaohu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Berkata Imam As-Sindi menjelaskan hadis yang kita baca tadi. Wa ka'annal murada kullu dhanbin turja maghfiratuhu ibtida'an illa qatlul mu'min fa innahu la yughfar bila sabaqi uqubah wa illa al-kufru fa innahu la yughfar aslan thumma la budda min hamlihi ala ma idza lam yatub wa illa fataibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Kaif wa qad yadkhulu al-qatil wal maqtul al-jannah ma'an kama idza qatalahu wa huwa kafir thumma amana wa qatala. Jadi kata Imam As-Sindi, seolah-olah murad atau maksud, al-murad itu artinya maksud hadis ini, seluruh dosa itu diharapkan ampunannya kecuali membunuh mukmin. Fa innahu la yughfar, sesungguhnya dia tidak diampuni. Wa illa al-kufru, atau kekafiran.
juga tidak diampuni. Kemudian juga maksud hadis ini kalau pelakunya tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau dia bertobat sebelum dia mati, maka dihapuskan dosa-dosanya itu. Tetapi masalah berikutnya, apakah kalau dia bertobat diterima tobatnya atau tidak? Ini lagi. Bisa jadi dia sengaja membunuh seorang muslim, seorang mukmin, lalu dia hendak bertaubat. Apakah diterima taubatnya atau tidak? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu sa'alahu sa'ilun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang bertanya kepadanya, "Ya Abul Abbas, hal lil qatil min taubah?" Wahai Abul Abbas, apakah seorang pembunuh itu diterima taubatnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seolah-olah seperti heran, dia mengulangi pertanyaannya, "Madza taqul?" Apa katamu? Lalu orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Lalu Ibnu Abbas kembali berkata, "Madza taqul? Madza taqul? Apa yang kau ucapkan?" Diulang lagi pertanyaan, dia berkata lagi, "Madza taqul? Apa yang kau katakan?" Akhirnya setelah 3 kali Ibnu Abbas berkata, "Anna lahu taubah?" Bagaimana dia akan bertaubat? "Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra yashkhubu awdajuhu dama hatta ya'ti bihi al-'arsh fayaqulu al-maqtul lillahi rabbi hadha qatalani fayaqulu Allah azza wa jalla lil qatil ta'ista wa yudhhabu bihi ila an-nar." Rawahu Tirmidzi wa Tabarani. Apa kata Ibnu Abbas? Aku mendengar Nabi kalian bersabda, di hari kiamat orang yang terbunuh itu akan datang menghadap Allah dengan memegang kepalanya dengan salah satu tangannya. Lalu tangannya yang lainnya menyeret-nyeret pembunuhnya. Sementara urat-uratnya mengucurkan darah, nadi-nadinya mengucurkan darah. Hatta ya'tiya bihil arsh, sampailah dia ke bawah arsh. Lalu orang yang dibunuh itu berkata kepada Allah, "Rabbi hadza qatalani, ya Allah inilah yang telah membunuhku." Fayaqulu Allah azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla berkata kepada sang pembunuh, lil qatil ta'ista, celaka engkau, sengsara engkau. Wa yuzhabu bihi ilan nar, lalu diseretlah ke dalam api neraka. Dosa dia terhadap Allah mungkin diampuni, tetapi kesalahan dia sesama manusia itu tetap akan diadili di hari kiamat. Karena seorang pembunuh, dia telah melakukan 2 dosa. Dosa melanggar larangan Allah, syariat Allah. Dosa kedua menumpahkan darah manusia. Allah mungkin mengampuni taubat dia, dosa dia, tetapi perbuatan dia terhadap manusia itu tetap akan dibalas, karena orang itu akan menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi bagaimana akan diharapkan taubatnya seorang pembunuh mukmin? Begitu juga aksi-aksi seperti yang terjadi di sebagian di Afgan, di Irak, di Pakistan, aksi teror, di mana korban-korbannya juga orang-orang Islam. Nah, ini jelas terkena ancaman-ancaman hadis ini. Seorang pelaku aksi teror atau teroris irhabi, jika dia mati dengan aksinya bom bunuh diri itu, dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, tetapi mati jahiliyah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah mata maitatan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin amiyatin yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'minha wa la yafi li dhi ahdin ahdah falaysa minni wa lastu minhu."
La ilaha illallah. Ini ancaman yang keras. Apakah mereka tidak membaca hadis ini? Kenapa mereka menutup mata dari hadis ini? Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Dan memang begitu. Biasanya pelaku-pelaku aksi teror itu sama seperti nenek moyang mereka Khawarij di zaman dahulu, di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan para sahabat, membunuh para sahabat ketika itu. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka masih muda, masih dangkal ilmunya, dan tidak mau belajar kepada para ulama. Sombong, menganggap mereka lebih utama dan lebih pandai daripada para ulama. Wajar kalau mereka tidak membaca hadis-hadis ini. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang membelot dari ketaatan pada pemimpin yang sah, wa faraqal jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, dijelaskan oleh para ulama artinya memisahkan diri dari pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Famat, lalu dia mati, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Wa man qatala tahta raya amiyatin, barang siapa yang berperang di bawah bendera amiyah, bendera buta, bukan di bawah bendera jihad yang benar, bukan di bawah bendera Islam, tetapi bendera kelompok-kelompok, itu bendera amiyah. Yaghdab li asabah, dia marah karena fanatisme kelompoknya. Au yad'u ila asabah, mengajak kepada fanatisme kelompoknya. Au yansur, atau berperang membela kelompoknya asabah. Faqutil, lalu dia terbunuh. Faqatlatun jahiliyah, maka itu adalah mati jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, barang siapa yang keluar menghunus senjata atas umatku, yadribu barraha wa fajiraha, memukul orang-orang yang baik dari umatku atau orang-orang yang keji dari umatku, orang fajir. Jadi sekalipun dia seorang fajir tapi dia masih mukmin. Wala yatahasha min mu'miniha, dan dia tidak menjaga orang mukminnya. Wala yafili bi ahdin ahda, dan tidak menunaikan janji kepada orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan dia. Falaisa minni walastu minhu, aku bukan dari dia dan dia bukan dari golonganku. Jadi lebih dari 1400 tahun yang lampau Rasulullah sudah berlepas diri dari pelaku-pelaku aksi teror itu. Berarti itu bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu diutus membawa rahmat, kasih sayang, ketentraman dan kedamaian untuk umat, bukan menimbulkan rasa takut, kecemasan yang menghantui masyarakat banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelaku teror, aksi teror, irhabi, orang yang akan pertama diadili di hari kiamat. Saking besarnya dosanya, dan murka Allah sangat besar pula kepadanya. Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima, perkara yang pertama diadili di antara manusia di hari kiamat adalah dalam urusan darah. Itu yang pertama diadili. Maka yang pertama diadili adalah pelaku teror, karena dia banyak menumpahkan darah manusia, khususnya kaum muslimin. Kemudian pelaku aksi teror itu tidak diterima darinya ibadah fardu, apalagi ibadah sunnat, tidak diterima oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man qatala mu'minan fa'tabata bi qatlih lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lalu ketika dia membunuh mukmin itu menganggap dirinya benar, dia membunuh mukmin, dia anggapnya dirinya benar, dianggapnya dirinya yang berjalan di atas jalan yang lurus, maka Allah tidak menerima darinya ibadah sunat,
maupun ibadah fardu. Tidak diterima amalannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang akan dibanggakannya di hari kiamat? Dan seorang pelaku aksi teror akan dihalangi dirinya dari masuk surga. Bagaimana dia akan mengaku mati syahid? Seorang syahid itu dijamin surga, sementara pelaku aksi teror dihalangi dari masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an la yahulanna bainahu wa maidal jannah mil'u kaffin min damin yuhriku." Barang siapa yang sanggup, janganlah dia menghalangi dirinya dari surga. Mil'u kaffi min damin yuhriku, sekalipun hanya dengan setelapak tangan darah yang ditumpahkannya. Ka'annama yadhbahu dajajah, sekalipun hanya seperti darah dia menyembelih ayam. Kullama taqaddam li babin min abwabil jannah, setiap kali dia maju untuk masuk ke pintu-pintu surga, hala bainahu wa bainah, maka akan dihalangi dia dari pintu surga tersebut. Man istata'a minkum, siapa yang sanggup di antara kalian, alla yudkhila batnahu illa thayyiba, siapapun di antara kalian yang sanggup untuk tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang thayyib, maka lakukanlah. Fa inna awwala ma yantinu minal insan batnuh, karena yang pertama busuk dari bagian tubuh manusia itu adalah perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri, maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan apa dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan bom, maka dia akan disiksa di neraka dengan bom itu pula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhallada fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan mencampakkan dirinya dari gunung, maka di neraka jahanam dia pun akan dicampakkan ke dalamnya, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Muhammad tahassas summan faqatala nafsah, barang siapa yang menghisap racun untuk membunuh dirinya, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam, maka kelak racun itu di tangannya, dihisap-hisapnya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yajau biha fi batni fi nari jahannam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau besi, maka di hari kiamat besi itu di tangannya, lalu dia menusuk-nusuk perutnya di neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Dia menyiksa dirinya dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri seperti yang terjadi itu, kalau dia mengaku muslim, maka dia akan terkena ancaman-ancaman hadis yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah hadis-hadis, sebagiannya saya lewatkan. Sebarkan hadis-hadis ini agar kaum muslimin tahu bagaimana sebenarnya kerasnya sikap Islam terhadap aksi-aksi teror seperti itu. Agar umat lain pun tahu sebenarnya Islam berlepas diri dari itu semua. Umat ini adalah umat yang membawa kedamaian, ketentraman, mengajak kepada kebaikan, menegakkan keadilan, sekalipun terhadap orang yang berbeda agama dengan dia. Berikut ini saya akan bacakan fatwa Hay'ah Kibaril Ulama. Saya nukilkan dari fatwa Al-A'immah fin Nawazil Al-Mudilhimah. Fatwa ini dikeluarkan dalam tahun 1417 Hijriah. Jadi sudah lama dikeluarkan oleh Hay'ah Majlis Kibaril Ulama Al-Saudi. Kibaril Ulama itu
lembaga yang menghimpun ulama-ulama senior, ulama-ulama besar di Arab Saudi. Jadi ketika terjadi aksi peledakan bom bunuh diri juga di kota Khobar di provinsi Syarqiyah, maka para ulama mengeluarkan surat edaran atau fatwa. Saya bacakan. Wa innal majlis ba'da an-nadhari wad-dirasati wat-ta'ammuli, sesungguhnya majlis kibar ulama setelah memandang, mempelajari dan merenungi, qarrara bil ijma' ma yali, memutuskan dengan ijma', dengan konsensus hal-hal berikut ini. Awalan, pertama, inna hadza tafjir amalun ijramiyyun bi ijma'il muslimin. Sesungguhnya aksi peledakan ini adalah tindak kriminal dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa dzalika lil asbabil atiyah, dan itu adalah karena sebab-sebab berikut ini. Pertama, awalan, fi hadza tafjir hadkun li hurumatil Islam al-ma'lumah bid-darurah. Dalam aksi peledakan ini merusak kemuliaan Islam, melanggar batasan-batasan Islam yang telah diketahui dengan darurah. Hadkun li hurmatil anfusil ma'sumah, telah merusak kehormatan jiwa-jiwa yang terjaga. Wa hadkun li hurumatil amni wal istiqrar, telah merobek-robek keamanan dan ketentraman. Wa hayatin nas al-aminin al-mutmainnin fi masakinihim wa ma'ayishihim, dan menghapus ketentraman, kedamaian kehidupan manusia di tempat tinggal mereka. Wa ghuduwihim wa rawahihim, pagi dan petang mereka. Wa hadkun lil masalihil ammah, serta merusak fasilitas-fasilitas atau maslahat-maslahat umum. Allati la ghina linnas fi hayatihim anha, yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Wa ma absha wa a'zam jarimah min tajarru'in ala hurumatillah wa zulmi ibadihi. Wa ma absha wa a'zam jarimah, dan tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih keji dosanya dari orang-orang yang lancang melanggar hukum-hukum Allah, menzalimi hamba-hambanya, wa akhafal muslimin wal muqimina bainahum, dan menimbulkan rasa takut di tengah kaum muslimin dan orang-orang yang bermukim bersama mereka. Fawailun lahu thumma wailun lahu min adabillahi wa niqmatihi, maka celakalah pelakunya, karena mereka akan mendapatkan azab Allah dan hukumannya. Wa min da'watin tuhitu bihi, dan dakwah-dakwah, laknat-laknat yang mengikuti mereka. Nas'alullah an yakshifa satrahu wa an yufaddiha amrah. Semoga Allah menyingkap tabir mereka dan membongkar kebobrokan mereka. Kedua, anna an-nafsal ma'suma fi hukmi syariatil Islam, sesungguhnya jiwa-jiwa yang maksum, yang terjaga di dalam hukum syariat Islam, hiya adalah, pertama, kullu muslim, setiap muslim, maka jiwanya terjaga. Wa kullu man bainahu wa bainal muslimin aman, dan setiap orang yang sudah ada perjanjian, jaminan antara mereka dengan kaum muslimin. Lalu para ulama membawakan dalil, di sini dibawakan dalil Surat An-Nisa ayat 93 tentang hukuman orang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin. Kemudian dilanjutkan, wa qala subhanahu fi haqqi dhimmi fi hukmi qatlil khata'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang membunuh seorang kafir zimmi tanpa sengaja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, dan jikalau pembunuhan tersebut terjadi antara kalian dengan orang yang sudah ada perjanjian dengan kalian, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kalian wajib menyerahkan tebusan
fidyah kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan membebaskan seorang budak mukminah. An-Nisa ayat 92. Fa idza kana dhimmi alladhi lahu aman idza qutila khata'an fa fihi diya wal kafar. Kalau saja membunuh orang kafir dhimmi yang sudah ada perjanjian dengan orang Islam, membunuhnya tanpa sengaja, misalnya ketabrak di jalan orang kafir itu yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, tinggal di negeri kaum muslimin, mati dia tanpa sengaja, kaum muslimin melakukan ketabrak, maka wajib membayar dia dan kafar. Fa kaifa idza qutila amdan, bagaimana kalau dibunuh dengan sengaja? Fa innal jarimata takunu a'zam, maka dosanya lebih besar lagi. Wal ism yakunu akbar, dosanya adalah lebih besar. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qatala muahidan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang sudah terikat perjanjian dengannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu kata Hay'ah Kibaril Ulama, "Fala yajuzu ta'arrudu lil musta'min bi'adha fadlan an qatlih." Maka tidak boleh mengganggu, menyakiti orang-orang kafir musta'man lil musta'man fadlan an qatlih, apalagi membunuhnya. Fi misli hadhihi al-jarimah al-kabira an-naqra, seperti yang terdapat pada aksi-aksi teror, peledakan-peledakan ini. Wa hadha wa'idun syadid liman qatala muahidan, ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang membunuh orang kafir muahid. Wa innahu kabiratu minal kabair, itu termasuk dosa besar. Al-mutawa'ad 'alaiha bi adami dukhulil qatil al-jannah, di mana pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Na'udzubillah minal khuzlan. Semoga Allah melindungi kita dari kehinaan. Ketiga, anna hadzal amal al-ijrami yatadammanu anwa'an minal muharramat fil Islam. Bahwasanya tindak kriminal ini, aksi peledakan ini, di dalamnya tercakup perbuatan-perbuatan haram di dalam Islam. Min ghadrin, seperti pengkhianatan, khianah, wa baghin, zalim, wa udwan, tindakan melampaui batas, wa ijram, kriminal, wa asim, perbuatan dosa, wa tarwi'il muslimin wa ghairihim, dan menimbulkan rasa takut untuk kaum muslimin dan lain-lainnya. Kullu hadhihi qaba'ihun munkarah, seluruhnya ini adalah perbuatan buruk dan mungkar. Ya'baha wa yubghiduha Allah wa rasuluhu wal mu'minun, yang tidak diingini, bahkan dibenci oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Berikutnya, innal majlis, sungguhnya majlis Hay'ah Kibaril Ulama, idh yubayyin tahrim hadzal amal al-ijrami, ketika menjelaskan tentang haramnya perbuatan kriminal ini, fi syara'il mutahhar, dalam syariat yang suci ini, fa innahu yu'linu lil alam, maka majlis memberitahukan, mengumumkan kepada alam, annal Islam, kepada dunia maksudnya, annal Islam bari'un min hadzal amal, bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan ini. Wa hakadha kullu muslim yu'min billahi wal yaumil akhir bari'un minhu. Begitu juga setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir berlepas diri dari perbuatan atau aksi tersebut. Wa innama huwa tasarrufun min sahibi fikrin munharif wa aqidatin dhallah. Sesungguhnya aksi tersebut hanyalah perbuatan dari seorang pemilik pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat. Fahuwa yahmilu ismahu wa jurmah, dialah yang akan menanggung dosa dan kriminalnya. Fala yuhtasabu amaluhu 'alal Islam wala 'alal muslimin, maka tidak boleh perbuatannya tersebut dihukumi sebagai perbuatan Islam dan kaum muslimin yang lainnya. Al-muhtadin, yang berpetunjuk bihadil Islam, dengan petunjuk Islam. Al-mu'tasimina bil kitabi was sunnah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Bihablillahil matin. Wa innama huwa mahdu ifsad wa ijram, sesungguhnya aksi tersebut murni perusakan dan tindak kriminal, ta'bahu syariah wal fitrah, yang tidak sesuai dengan syariat dan fitrah. Walihada ja'at nusus syariah qati'atun bitahrimih, oleh karena itu nas-nas syariah datang tegas mengharamkannya. Muhadziratan min musahabati ahlih, dan mengingatkan kita agar tidak berteman dengan pelaku-pelaku dan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Lalu
Majelis ulama di sana membawakan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 204 dan 206. Kemudian juga firman Allah di surah Al-Maidah ayat 33. Ini dia secara ringkas fatwa lembaga kibarul ulama, ulama-ulama besar di Arab Saudi yang mengumumkan kepada dunia bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan hadis-hadis, fatwa ulama tadi, serta penjelasan singkat dari saya memberi penerangan kepada kita semuanya bahwa inilah dia jalan yang hak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan jalan para ulama. Bahwa kita wajib berlepas diri dari perbuatan-perbuatan aksi-aksi teror. Sekalipun aksi teror dengan membunuh diri itu mengatasnamakan jihad, tetapi sesungguhnya itu adalah jihad. Karena jihad di dalam Islam memiliki aturan-aturan yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang telah dijelaskan pula oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan tidak ada yang seperti itu jihad menurut Al-Quran, As-Sunnah dan penjelasan para ulama-ulama kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan bertanya langsung atau ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah seorang pengendara mobil yang menabrak tanpa sengaja pengendara sepeda motor, lalu pengendara sepeda motor tersebut meninggal, apakah dia termasuk orang yang membunuh? Kalau perbuatannya tanpa sengaja, tentu tidak. Sebab yang dimaksud di ayat itu disebut man qatala mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kalau dia menabraknya dengan sengaja, maka dia termasuk dalam ayat tersebut. Kalau dia melakukannya tanpa sengaja, dan itu bisa saja terjadi di jalan raya, mungkin dia sedang melaju, tiba-tiba sepeda motor itu menyeberang, tertabrak mati, itu kan tidak sengaja. Nah, dia wajib membayar dia, tetapi insya Allah dia tidak berdosa karena dia melakukan tanpa sengaja. Bagaimana kita menyikapi konflik yang ada di Ambon dulu dan di Aceh? Apakah dibenarkan kita membunuh orang mukmin sedangkan kita sebagai aparat keamanan? Ini berat. Kalau seperti di Aceh itu gerakan Aceh Merdeka ya itu ya. Ya, gerakan itu pembelotan, pemberontakan. Nah, di dalam hadis-hadis ada ditegaskan kalau ada sekelompok yang memberontak kepada pemimpin yang sah, maka memang harus diperangi. Nah, ketika pemerintah memeranginya, mengirim aparat keamanan untuk memeranginya, maka aparat keamanan itu tidak berdosa. Tetapi hendaknya dia berusaha untuk tidak mendahului melakukan misalnya penembakan, karena bagaimanapun sesama mukmin. Tapi kalau seandainya para pemberontak itu mereka sudah memulainya dan tidak bisa dihentikan pemberontakannya kecuali dengan tindak kekerasan juga, maka itu sudah menjadi kewajiban. Maka itu sudah menjadi kewajiban. Oleh karena itu sebagai aparat dia menjalani kewajibannya untuk menjaga stabilitas, keamanan dan kesatuan. Dan bagaimanapun aksi-aksi pembelotan terhadap pemimpin yang sah, pemberontakan di mana-mana pasti berakibat tidak baik. Oleh karena itu harus dipadamkan. Oh, mereka akan menegakkan syariat Islam. Kata siapa? Apa betul menegakkan syariat Islam? Kan ini perjuangannya itu. Ataukah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Mau menegakkan syariat Islam tapi malah berlindung kepada negara kafir di Swiss sana. Swiss ya, di mana? Dia mah Swedia. Itu negara kafir, kok bisa mau berlindung ke orang kafir, minta suaka politik perlindungan? Kan aneh. Berjihad kok berlindung kepada orang kafir. Itu tidak benar. Jadi sebagai aparat keamanan, kalau memang ada seperti itu, niatkan Anda menjalankan kewajiban untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan
memberi pahala, kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan jika ada terjadi kesalahan-kesalahan. Ustaz, bisakah ana meminta terjemahan fatwa Hay'ah Kibarul Ulama tadi agar bisa ana perbanyak dan sebarkan, karena untuk menjelaskan secara langsung ana belum mampu. Masih dalam bahasa Arab, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya atau belum. Tadi saya terjemahan langsung. Saya terjemahkan langsung teksnya. Apa hukumnya bagi petugas negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi teroris? Contoh juru tembak Amrozi. Tidak apa-apa, mereka menjalankan kewajiban mereka. Karena memang pelaku aksi teror itu berdasarkan firman Allah di surah Al-Maidah, hukumannya adalah hukuman mati. Innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah tabaraka wa taala, innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini memerangi Allah dan Rasulnya karena bertentangan dengan hadis-hadis tadi, dengan ayat-ayat. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Itu telah membuat kerusakan di muka bumi. An yuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, hukumannya dibunuh atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau dipotong kaki tangannya dengan berbeda. Kalau dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, dan begitu seterusnya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan, dilenyapkan, atau dihukum mati juga. Cara pelaksanaannya yang berbeda. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan untuk mereka di dunia. Wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih di hari kiamat. Itu kalau mereka tidak bertobat sebelum mati. Kalau bertobat sebelum mati, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertobat dari dosanya, kata Nabi, la dzambalah, tidak ada dosanya. Kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosanya. Pak Ustadz, apakah kalau membunuh orang kafir juga dilaknat Allah dan juga diharamkan surga? Saya sudah dari tadi membaca hadis-hadisnya, belum mengerti juga. Membunuh orang kafir, kalau benar-benar di medan jihad, di medan perang jihad yang sesuai dengan kaedah-kaedah jihad Islam yang benar, maka itu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Jalan pintas untuk masuk surga. Tetapi kalau membunuh orang kafir, tadi hadis-hadisnya sudah saya bacakan. Orang kafir kalau dia sudah ada perjanjian dengan orang Islam yang tinggal bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin, berarti dia sudah mematuhi peraturan-peraturan di negeri ini. Mereka punya paspor, punya KTP. Tentu dia sudah memenuhi perjanjian-perjanjian itu. Itu maksudnya kafir musta'man, yang telah dijamin keamanannya. Atau mu'ahid, kafir yang sudah terikat perjanjian. Atau kafir zimmi. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka pelakunya dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ya, jadi orang kafir itu ada dua, kafir harbi, orang yang berperang dengan orang Islam, dan ada yang tidak. Nah, itu dia ada kafir musta'man dan segala macamnya. Jadi jangan pula nanti salah paham pula. Masa kata Ustaz itu kalau membunuh orang kafir dilaknat, dan jelas kafirnya. Berarti bisa jadi orang ini terlambat datang, atau ketika saya bacakan hadis-hadisnya tadi dia tidak mendengar, atau kurang paham. Maka sekarang kita jelaskan lagi. Yang dimaksud membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan orang Islam. Tadi juga saya sudah bacakan penjelasan Asy-Syaukani, Ibnu Taimiyah, dan lain-lainnya, para ulama-ulama kita. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana perang Jamal atau Siffin, perang muslim dengan muslim antara Ali dan Aisyah? Adapun peristiwa yang terjadi di antara para sahabat, seperti perang Jamal antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, atau perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka itu sesuatu yang telah berlalu. Kita tidak hadir di masa itu. Tidak tahu secara pasti apa sebab musababnya.
maka tidak ada hak kita untuk menjadi hakim, lalu memutuskan ini benar dan ini salah. Kita wajib menahan diri. Pertama, kita meyakini para sahabat itu adalah adil, terpercaya. Tetapi mereka juga manusia yang juga salah. Namun kesalahannya itu larut dalam samudra kebaikan dan perjuangan serta pengorbanan dan jihad mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar di antara mereka akan mendapatkan pahala 2. Yang salah mendapatkan 1 pahala, diampuni dosanya. Karena mereka berijtihad dan mereka ahli ijtihad. Mereka adalah para ulama, ilmuwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asabu falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, pemimpin, dia berijtihad lalu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi mereka yang benar tentunya menurut mayoritas ulama itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah dia berijtihad, dia keliru dalam hal itu dan dia mendapatkan 1 pahala. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq, wanita Siddiq, putra dari seorang pria Siddiq. Yang kesucian dirinya langsung Al-Quran menyatakannya di dalam surat An-Nur. Maka tidak boleh kita merendahkan, melecehkan beliau, karena beliau adalah ibu kita Ummul Mukminin. Dan beliau menyadari kesalahannya. Ketika perang Jamal itu, teringatlah beliau hadis Nabi. Lalu sadarlah bahwa yang dimaksud hadis Nabi itu adalah beliau, dan beliau menangis, menyesali kesalahannya. Lalu akhirnya intinya peperangan itu berhenti setelah onta yang ditunggangi oleh Ummul Mukminin Aisyah itu berhasil dilumpuhkan sehingga terduduk, maka berhentilah perang ketika itu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat pusat peperangan itu berkecamuk di sekitar onta itu. Kenapa? Karena ada orang-orang Khawarij, orang-orang munafikin berusaha membunuh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sengaja menyerang Aisyah. Sampai-sampai Aisyah berteriak ketika itu mengingatkan kaum muslimin yang menyerangnya. Saya adalah ibu kalian, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita. Tapi mereka berusaha juga untuk menyerang dengan pedang, tombak dan panah mereka. Sehingga akhirnya Urwah, Abdullah bin Zubair, Urwah, semuanya berperang membela bibinya itu. Satu persatu nyawa, satu persatu berjatuhan orang di hadapan onta itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib melihat kalau onta itu sudah berhenti peperangan. Lalu dia perintahkan beberapa orang pasukannya untuk membuat onta itu duduk. Akhirnya onta itu pun terduduk, berhenti peperangan. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengantar Aisyah, memerintahkan pasukannya mengawal Aisyah untuk diantar sampai pulang kembali ke kota Madinah. Dan tetap dimuliakan, dihormati. Jadi waktu itu hanya ada kesalahpahaman, kemudian dipicu oleh orang-orang munafikin. Jadi perang Jamal itu, malam itu mereka sudah berdamai. Sampai-sampai pasukan Aisyah dan pasukan Ali sholat di belakang satu imam. Sudah terjadi perdamaian. Nah, orang-orang munafikin, kaum pemberontak itu tidak ingin ada perdamaian di tengah umat Islam. Malam itu ketika mereka tidur, mereka bagi 2 kelompok. Yang satu kelompok menyusup ke pasukan Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah mereka itu pasukan Ali, memakai pakaian atau identitas ciri khas pasukan Ali. Lalu dibunuhnya malam itu. Orang ketika tidur itu pasukan Aisyah. Sekelompok lagi menyusup ke perkemahan prajurit Ali bin Abi Thalib, menyamar sebagai pasukan Aisyah. Lalu mereka bunuh pula. Orang sedang tidur, gelap gulita, diserang. Tentu mereka membela diri. Ketika dia lihat itu adalah pasukan Ali, begitu juga sebaliknya melihat itu adalah pasukan Aisyah, langsung berkobar peperangan yang dahsyat. Jadi bukan mereka sebenarnya ingin berperang, mereka melakukan itu tanpa sengaja.
Karena dipicu oleh musuh dalam selimut. Jadi berbeda ya. Jadi kasus-kasus sejarah itu perlu diteliti, dipelajari secara mendetail sehingga kita tahu betul apa sebenarnya dan bagaimana keadaan di sana. Ada orang yang mengatakan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma adalah perang muslim antara muslim dan kafir. Itu jelas keliru. Kalau dia mengatakan perang antara muslim dan kafir berarti dia mengkafirkan Muawiyah. Dan itu hanya ada dalam pemahaman Syiah. Karena Syiah Rafidhah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ahlul Bait. Kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan sedikit sahabat saja. Yang lainnya mereka kafirkan. Oleh karena itu Muawiyah pun mereka anggap kafir karena melawan Ali bin Abi Thalib. Dan tidak diragukan lagi pemikiran yang diusung oleh orang yang dianggap ulama di kampung itu adalah pemikiran Syiah. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan muslim biasa saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini harus kita koreksi dan kita luruskan. Karena Muawiyah itu adalah katibul wahyi, pencatat dan penulis wahyu Nabi. Sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Banyak keutamaan-keutamaannya disebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi salah satu bukti bahwa beliau ini seorang yang utama dan terpercaya, beliau itu sudah memimpin negeri Syam mulai dari masa Abu Bakar, Umar sampai Utsman. 3 periode khalifah dia dipercaya untuk memimpin negeri Syam. Ini pertanda Abu Bakar percaya kepada dia. Pertanda Umar, Utsman percaya kepada dia. Nah, itu sebuah rekomendasi, tazkiyah untuk beliau. Dan sebelumnya Rasulullah pun telah mempercayai beliau untuk menulis wahyu. Berarti beliau adalah orang yang terpercaya. Jadi itu jelas perkataan yang batil, salah, keliru, berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai di sini pengajian kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.